Hai kau-kau, jam terbang saya dalam bidang undang-undang PT sudah hampir 40 tahun. Seorang komisaris utama berwenang mendiskors direksi. Mendiskors direksi untuk sementara, baru kemudian dibawa ke RUPS. Seorang komisaris berhak melakukan pemeriksaan apabila ada pelanggaran apapun. Apalagi kalau ada indikasi pelanggaran mega permainan campur-campur bensin di Pertamina. Tapi apa yang terjadi? Ahok itu adalah ketua Dewan Komisaris dari holding company, perusahaan induk yang mengawasi semua grup Pertamina. Waktu dia mengundurkan diri, tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun. Tidak ada keluhan apapun, baik ke DPR maupun manapun. Gak ada alasan takut. Kalau kau takut berarti kau pengecut. Malah langsung pindah ke ikut mendukung 03. Cuma nasib sial. Di Jepang, kalau seorang pimpinan gagal, dia langsung mundur dan mengaku salah. Ini dia komisaris loh. Komisaris berhak mendiskors direktur utama kalau melihat ada pelanggaran. Sekarang kau cuap-cuap, seolah-olah kau manusia suci. Waktu kau mundur, kau dengan tenang mengambil uang bonus miliaran dan gaji komisarisnya. Tidak ada satupun keluhan. Sekarang cuap-cuap seolah-olah kau pahlawan. Ya, mendingan diam. Saya mengutuk korupsi tersebut. Tapi kalau ada orang seolah-olah kalau aku yang dirut, itu pasti beres. Kewenanganmu malah melebihi dirut. Kau berhak mendiskors, memecat sementara direksi. Maka sekarang jangan cuap-cuap. Nggak akan kepilih kau untuk pilpres berikutnya. Nggak ada. Paling 5-3 ekor yang dukung kamu, termasuk gua nggak akan milih kamu. Pendukung kamu, ayo aku lawan semua. Pertanyaan kepada Ahok hanya satu, jangan pelebar kemana-mana. Pernah nggak dia selama berapa tahun menjabat sebagai komisaris utama, pengawas induk dan anak perusahaan? Pernah nggak dia mencurigai ada pembuatan minyak murah, bensin murah menjadi bensin mahal? Pernah nggak? Itu fokusnya. Bukan seperti sekarang dia ngomong sana sini manajemen. Pernah nggak? Ya, kalau dia bilang pernah, maka pertanyaannya kepada siapa dia pernah melapor? Biar kita demo habis-habisan. Kalau waktu dia jadi komisaris dia sudah mencurigai bensin murah dirubah menjadi bensin mahal. Benar nggak Ahok pernah protes atau pernah curiga? Kalau ada, lapor ke siapa dia? Kalau benar ada, kita mendukung Ahok. Tapi ini kan tidak ada. Sekarang ini dia ngoceh sana sini tentang direksi, kalau saya jadi dirut ini. Poinnya bukan itu. Tapi fokus kepada tindak pidana itu. Dia tahu nggak? Kalau memang dia tidak tahu sama sekali, itu padahal itu korupsi besar-besaran, itu kegagalan komisaris utama. Suka atau tidak, tahu atau tidak, harus dianggap bersalah. Karena dia dibayar miliaran tiap bulan upahnya. Saya tidak pernah menyalahkan Ahok. Saya hanya mempertanyakan fokus ke arah tindak pidananya yang sangat besar. Karena dia komisaris, pertanyaan saya, kok bisa sama sekali seorang komisaris tidak tahu apa yang terjadi, tindak pidana yang sangat besar itu? Saya tidak mengatakan bahwa Ahok terlibat, bahwa Ahok menutupi, bukan. Fokus ke arah tindak pidananya. Kok bisa minyak yang begitu banyak bertahun-tahun dia seorang komisaris tidak tahu? Jangan terlalu banyak ngoceh sana sini, seolah-olah manusia dewa. Saya tidak menyalahkan Ahok. Sekali lagi,
fokus ke arah apa yang terjadi, tindak pidana yang sangat masif seperti itu. Kalau dia mengatakan total saya tidak tahu, silakan, ya. Tapi kenapa dia bisa nggak tahu tindak pidana yang sangat besar seperti itu? Yang sekarang dia terlalu ngoceh kemana-mana, tapi fokus, tidak satu pun jawaban dia terhadap siapa sebenarnya yang terlibat sejak awal, atau apakah dia tahu sama sekali. Jadi history crime-nya yang saya tanyakan, ya. Sementara dia terlalu ngoceh kemana-mana. Nggak ada gunanya lagi ngoceh kemana-mana, karena fokusnya sekarang bantu kejaksaan. Dan yang kedua, kok bisa nggak tahu ada tindak pidana sebesar itu? Kok bisa komisaris utama tidak tahu? Itu pertanyaan saya. Jadi saya tidak menyerang Ahok kalau kau punya otak. Yang saya bilang, jangan ngoceh sana sini, ngoceh sana sini. Fokus ke arah tindak pidananya. Ya, biar kalian tahu. Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa Ahok kembali menjadi pusat perhatian setelah mengungkap sejumlah persoalan di tubuh Pertamina. Pernyataan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina kini menuai reaksi dari pengacara ternama, Hotman Paris. Melalui akun Instagram pribadinya @hotmanparisofficial, Minggu tanggal 2 Maret tahun 2025, Hotman Paris mengunggah sebuah video yang berisi tanggapannya terhadap sikap Ahok. Dalam video tersebut, Hotman meminta Ahok untuk tidak terus-menerus bersikap keras dan vokal di media sosial. "Hei, Ahok, saya lagi di Singapura panas, lihat gaya lu yang ngotot di semua medsos. Kamu kan komisaris utama dengan gaji miliaran di Pertamina," ujar Hotman. Hotman menegaskan bahwa sebagai komisaris utama, Ahok memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi segala aktivitas di Pertamina, termasuk pelanggaran sekecil apapun. Terlebih, kata Hotman, kasus dugaan korupsi yang melibatkan jajaran direksi Pertamina adalah pelanggaran besar yang seharusnya tidak luput dari pengawasan Ahok. Tugas komisaris adalah mengawasi, termasuk mengawasi pelanggaran yang terjadi sekecil apapun. Apalagi ini mega pelanggaran, benar-benar pelanggaran yang sangat besar, lanjutnya. Hotman berpendapat bahwa Ahok, sebagai komisaris, seharusnya meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, terlepas dari apakah ia bersalah atau tidak. Menurutnya, sikap Ahok yang tetap bersikeras dan vokal justru memperkeruh suasana. Sekiranya kamu pun tidak tahu, setidaknya kamu harusnya mengatakan permintaan maaf kepada publik. Terlepas kau bersalah atau tidak, akan tetapi gayamu itu ngotot. Aduh Ahok, malu dong. Itu tugas kamu sebagai komisaris, tegas Hotman. Lebih lanjut, Hotman menyinggung bahwa komisaris digaji untuk melakukan pengawasan ketat, bahkan terhadap pencurian dalam jumlah kecil sekalipun. Menurutnya, sebagai bagian dari pengawasan di Pertamina, Ahok seharusnya lebih bertanggung jawab. Komisaris kan digaji untuk mengawasi. Bahkan mengawasi pencurian meski hanya 1 sen tidak boleh luput dari pengawasan komisaris. Ini contoh. Apalagi ini mega proyek. Kalaupun kamu tidak tahu atau tidak bersalah, setidaknya kamu menyatakan turut bersalah atau minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, ucapnya. Sebagai langkah yang lebih terhormat, Hotman bahkan menyarankan Ahok untuk mengembalikan seluruh gajinya sebagai bentuk tanggung jawab moral. Jauh lebih jantan lagi jika kamu mengembalikan seluruh gaji kamu, pintanya. Di akhir pernyataannya,
Hotman menyoroti gaya komunikasi Ahok yang dianggap terlalu keras dan tidak seharusnya dilakukan oleh seorang komisaris. Ahok, jangan motot kamu. Emang kamu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot ke apa? Lu nggak ada apa-apanya kok, pungkasnya.